Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvana Yulianti. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seperti pertanyaan berikut ini. Apa perbedaan pendekatan community development, community empowerment, dan community organization? Menurut Anda, secara substansi, apa sih yang membedakan dan bagaimana penerapannya di dalam proses pembangunan pedesaan pada tiga pendekatan di atas? Yaitu, community development adalah suatu pendekatan terhadap pembangunan ekonomi yang berupaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan literasi, dan meningkatkan pendidikan. Yang kedua, community empowerment adalah merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, community organization adalah sebuah usaha seseorang yang dilakukan oleh warga yang diminta untuk mengkoordinir masyarakat yang lain supaya sadar mau bergerak melakukan aksi bersama penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu memperbaiki kualitas kehidupan dan kelembagaan masyarakat lokal. Perbedaan yang ada lebih berada pada sarana yang dipakai. Soal yang kedua, sebelum menyusun rencana program pembangunan pedesaan, apa yang paling penting dilakukan terlebih dahulu agar program yang disusun berjalan dengan baik? Dengan cara, di dalam proses penyusunan perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji berbagai indikator perkembangan di daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia atau IPM, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan beberapa indikator lainnya, dan yang paling penting adalah kondisi keuangan daerah. Soal yang ketiga, dalam membangun sebuah desa agar lebih maju dan berkembang, maka Anda sebagai mahasiswa ekonomi manajemen, program apa yang menurut kalian sangat tepat dan akan Anda praktekkan di desa tersebut? Jelaskan bagaimana programnya, di mana akan dilaksanakan, bagaimana step by step program itu berlangsung, yaitu program pembangunan dan pemeliharaan sarana atau prasarana fisik perkantoran, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Program ini difokuskan pada pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana berupa bangunan fisik pada bidang perkantoran, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana agar dapat membantu kelancaran kinerja pada masing-masing bidang. Adapun prioritas pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Soal yang keempat, apa indikator keberhasilan yang Anda lakukan dari program tersebut dan bagaimana cara monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kamu rancang sehingga bisa dikatakan berhasil atau gagal? Yaitu fasilitas umum yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa tentunya harus didukung pula dengan fasilitas yang memadai dari desa tersebut. Fasilitas ini menunjang segala aspek kehidupan masyarakat atau penduduk desa agar semakin maju. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan itu di antara lain fasilitas pasar yang memadai, sekolahan, puskesmas, dan lain sebagainya. Dengan cara monitoring harus berorientasi pada tujuan program. Soal yang kelima, gambaran seperti apa seharusnya dilakukan ketika di lapangan agar dalam pelaksanaan berjalan sesuai dengan waktu dan prepare yang sudah dipersiapkan. Tidak ada kemunduran, tidak ada telat, dan lain sebagainya. Yaitu dengan cara penetapan pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan bahan atau material.